Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar Dewa Iblis langsung berdiri. Cahaya di matanya berkedip saat mereka memancarkan kebanggaan dan kepercayaan diri. Nak, aku akan memainkan game ini bersamamu. Itu akan seperti yang saya katakan di masa lalu. Aku akan memberimu kehormatan ini. Sama seperti Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis terlibat dalam pertempuran kecerdasan dan keberanian, pertempuran di selatan akan segera dimulai juga. Baik Demon God of Death Samigina dan Hell Demon God Marbas telah menerima perintah ketat dari Demon God Emperor. Permintaan Kaisar Dewa Iblis sangat sederhana, yaitu menembus benteng dan membuatnya menjadi kesatuan untuk memulai penjarahan skala penuh terlepas dari konsekuensinya. Itu benar, hanya penjarahan, bukan pembantaian. Bagi manusia, iblis adalah duri di pihak mereka. Mereka ingin melenyapkan mereka sesegera mungkin. Namun, bagi iblis, setiap manusia adalah sumber daya yang sangat penting. Jika mereka digunakan dengan benar, pekerjaan dari satu manusia dapat mendukung satu atau dua setan. Dan sementara iblis memandang rendah betapa lemahnya manusia biasa, mereka tidak bisa tidak mengenali kreativitas dan keahlian manusia. Para iblis menyambut semua alat yang dibuat oleh manusia. Akibatnya, bahkan orang yang haus darah seperti Demon God of Death dan Hell Demon God akan membuat keputusan yang sama ketika dihadapkan dengan sekelompok manusia yang tidak berdaya, yaitu menculik mereka dan tidak membunuh mereka. Sejak dia menjadi Dewa Iblis, Samigina tidak pernah menerima perintah penting seperti itu dari Kaisar Dewa Iblis. Dia tahu dari sikap Kaisar Dewa Iblis ketika dia mengeluarkan perintah bahwa jika dia gagal dalam misi kali ini, dia mungkin akan menjadi Vasago kedua, dan tanpa kesempatan untuk bangkit kembali kali ini. Dari sudut pandang lain, Samigina percaya bahwa mustahil baginya untuk gagal. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan misi yang begitu besar untuk diselesaikan, dia tidak akan menyebut dirinya sebagai Dewa Kematian Iblis jika dia secara pribadi tidak mendapat manfaat darinya. Dia jelas akan menyerahkan barang-barang yang dijarah dari misi, tetapi menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri hanya masuk akal. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan terganggu oleh ini. Apa yang paling dibutuhkan pengembangan setiap klan iblis? Itu adalah sumber daya. Dengan sumber daya ini, iblis akan dapat membuat kemajuan pesat. Melalui keunggulan mereka dalam jumlah dan kekuatan, selama mereka melampaui klan iblis bulan dan klan bintang iblis secara keseluruhan, peringkatnya pasti akan meningkat di masa depan. Seperti yang dikatakan Samigina pada Marbas dan Valevor, Kaisar Dewa Iblis pasti akan berurusan dengan Dewa Iblis Bulan dan Dewa Bintang Iblis untuk naik tahta Ahbau. Dia bahkan mungkin mengubah dua Dewa Iblis ini. Saat itu adalah saat Samigina bangkit. Kultivasi pribadinya sama sekali tidak mirip dengan Dewa Iblis Bulan atau Dewa Iblis Bintang, tapi itu juga berarti dia tidak bisa melepaskan cengkeraman Ahbau atas para iblis. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi bawahan paling terpercaya dari Kaisar Dewa Iblis yang baru. Tepat karena alasan ini, Samigina pada dasarnya memobilisasi semua elit yang ditawarkan klan Vien. Ditambah dengan para elit dari klan lain, mereka bergegas menuju benteng Tenggara secepat mungkin. Sejuta pasukan iblis yang kuat terbelah menjadi dua. Kelompok yang dia pimpin langsung menargetkan benteng Tenggara yang paling dekat dengan saat itu, sementara Marbas dan Valevor memimpin 500.000 pasukan lainnya untuk menyerang lintasan Gunung Miriadbis. Karena celah gunung lebih sulit untuk ditembus, lebih banyak Dewa Iblis berkumpul di pihak mereka. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kepercayaan diri Samigina. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menggunakan keuntungan jarak untuk masuk ke wilayah Serikat sebelum Marbas dan Valevor tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak hanya itu akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk menjarah, layanan berjasa ini juga akan diberikan kepadanya, Dewa Iblis keempat. Mempercepat pasukan di sepanjang jalan, benteng Tenggara akhirnya muncul. Pas besar berdiri di kejauhan. Mata Samigina bersinar dengan cahaya ganas saat dia berteriak, berikan perintah bahwa tentara akan beristirahat selama 2 jam, dan kemudian meluncurkan serangan skala penuh. 4 Raja Iblis di bawah komandonya tidak bisa tidak terkejut dengan perintahnya. Mereka telah melakukan perjalanan dengan sangat tergesa-gesa sehingga bahkan para iblis pun merasa agak sulit untuk mempertahankan kecepatan mereka. Namun, menurut perintah Samigina, dia ingin menyerang benteng tanpa memberikan waktu yang cukup bagi bawahannya untuk beristirahat. Bukankah hanya terlalu terburu-buru?
Ini akan secara drastis meningkatkan kerugian mereka. Kepala, bukankah kita harus membiarkan orang-orang di bawah beristirahat sebentar? Raja Iblis yang menduduki peringkat pertama meminta untuk menyelidiki pikiran Samigina. Samigina meliriknya dengan dingin. Dia bertanya, istirahat, apakah kalian semua merasa lelah? Tidak, tentu saja tidak, jawab Raja Iblis dengan cepat ketakutan. Di hadapan Samigina, mereka berperilaku seperti ketika Samigina sendiri berada di depan Kaisar Dewa Iblis. Maksud saya adalah tentara telah menutupi tanah dengan tergesa-gesa, jadi mereka pasti sangat lelah. Jika kita menyerang sekarang, kerugian kita mungkin sedikit lebih besar. Samigina berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak seperti kita akan kehilangan anggota klan, jadi apa yang kamu khawatirkan? Jika kalian banyak yang tidak bisa menebak taktik pertempuranku, lalu bagaimana manusia bisa melakukannya? Hanya dengan menangkap mereka yang lengah dapat menembus benteng Tenggara secepat mungkin dan target kita akan menjadi kota suci. Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika kita jatuh di belakang Marbas dan pihak Valevor, kita tidak hanya akan mempermalukan diri kita sendiri, segala sesuatu yang baik akan diambil oleh mereka juga. Sampaikan perintahku bahwa begitu kita menembus benteng, jangan ragu untuk menjarah apapun. Segala sesuatu yang Anda peroleh akan menjadi milik Anda. Apakah Anda mengerti apa yang seharusnya terjadi sekarang? Keempat Raja Iblis saling memandang dan semuanya menjadi gembira. Mereka jelas bisa mengerti apa yang Samigina maksudkan. Kerugian yang mereka derita tidak akan menjadi anggota klan Vian mereka. Dari 500.000 pasukan, klan Vian mereka hanya membentuk 1/5 dari pasukan. Mereka bisa membiarkan klan lain berfungsi sebagai umpan meriam, sementara mereka, para iblis, pasti akan menjadi orang yang akan menyelesaikan misi ini dan mendapatkan semua pahala. Dan, mereka hanya membawa elit iblis kali ini, tidak seperti yang terjadi di Perang Suci sebelumnya. Benteng Tenggara juga tidak pernah melewati gunung terkuat manusia. Keempat Raja Vian segera pergi untuk mengatur pengaturan. Dengan Samigina sebagai komandan mereka, bahkan para dewa iblis lain yang menemani mereka tidak akan cukup berani untuk secara langsung menyatakan ketidaksenangan mereka. Siapa yang bisa membantu fakta bahwa dia adalah salah satu dari 5 dewa iblis besar? Pasukan yang dipimpin oleh Samigina muncul dan benteng Tenggara dengan jelas menemukan mereka. Qiyu Yonghao memimpin anggota penting kuil prajurit, serta para pemimpin pasukan dari 5 kuil lainnya, berkumpul di atas gerbang benteng Tenggara untuk menatap ke kejauhan. Mengangguk dengan lembut, Qiyu Yonghao melambaikan tinjunya, mereka datang, mereka benar-benar datang. Informasi itu sepenuhnya benar. Demon God of Death Samigina, kali ini aku akan memintamu mempelajari kekuatan benteng Tenggaraku. Selama masa perang, informasi selalu menjadi yang paling penting. Sepotong informasi yang benar dapat mengubah gelombang perang. Qiyu Yonghao tidak hanya mengetahui waktu yang tepat kapan musuhnya akan tiba, dia bahkan menerima informasi terperinci tentang jumlah dan peringkat dewa iblis di pasukan, serta nomor dari setiap klan iblis. Informasi itu jelas datang dari organisasi Yueye. 3 hari yang lalu, untuk menghadapi pasukan iblis yang dipimpin oleh Samigina, benteng Tenggara telah membuat pengaturan skala penuh. Samigina jelas tidak tahu bahwa informasi tentang pasukannya telah dijual kepada musuh. Jebakan demi jebakan terbentang di depan mereka untuk jatuh ke dalamnya. 2 jam datang dan pergi dengan sangat cepat. Tidak mungkin bagi pasukan iblis untuk pulih hanya dalam 2 jam. Paling-paling, mereka bisa makan makanan itu dan sedikit beristirahat. Namun, bahkan di antara iblis, perintah militer adalah mutlak, dan hanya ada satu konsekuensi bagi tentara yang tidak mematuhi perintah, yaitu kematian. Akibatnya, meskipun semua orang menyuarakan ketidakpuasan mereka, pasukan iblis masih berkumpul di bawah perintah Samigina. Samigina menatap benteng Tenggara di kejauhan dan melambaikan tangan kanannya, serang. Yang pertama berhasil masuk ke benteng Tenggara akan dihadiahi 100 budak manusia. Di antara iblis, cara terbaik untuk mengukur kekayaan adalah melalui sumber daya, sementara budak manusia adalah sumber daya paling berharga di antara iblis. Bahkan para dewa iblis menghargai budak manusia. Dewa iblis lain yang awalnya tidak puas dengan Samigina yang mengatur klan Vian-nya untuk menyerang pada akhirnya segera memikirkan sumber daya yang kaya dan kekayaan yang dimiliki dunia manusia. Pada saat itu, pemimpin iblis dengan paksa mengabaikan kelelahan mereka dan memimpin pasukan mereka untuk menyerang benteng Tenggara.
Jelas tidak mungkin bahwa Samigina akan memimpin seluruh pasukan dalam satu serangan ke benteng. Namun, dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memimpin, jadi bahkan jika dia menggunakan klan lain sebagai umpan meriam, dia tidak akan membuatnya terlalu jelas. Gelombang pertama menyerang. Sebanyak 50.000 setan memasuki pertempuran. Dinding benteng Tenggara tidak terlalu lebar, jadi 50.000 adalah yang paling bisa mereka muat di medan perang. Yang menyerang di depan adalah Berserk Demons dan Bearded Demons. Tak satu pun dari klan yang dilindungi oleh Dewa Iblis, jadi jelas tidak terlalu banyak orang yang peduli dengan nasib mereka. Namun, ada satu fakta yang tidak bisa dibantah, yaitu kecakapan bertarung mereka yang terbilang luar biasa. Kali ini, pasukan iblis elit tidak membawa pasukan yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak membawa umpan meriam seperti iblis berbilah ganda. Mendampingi iblis berserk dan iblis burung adalah prajurit mata iblis. Dengan 3 klan digabungkan, mereka hanya berjumlah 50.000. Sebagai selimut tebal, mereka menyerbu menuju benteng Tenggara. Itu mungkin untuk melihat dari atas di udara bahwa pasukan iblis melonjak menuju benteng Tenggara seperti sekumpulan besar belalang. Qiu Yonghao menatap tentara di kejauhan dengan dingin dan mengangkat tangan kanannya, mulai. Gumaman nyanyian sihir naik dari atas dinding jalur pegunungan Tenggara. Riak padat elemen memenuhi lingkungan. Apakah itu penyihir, pendeta atau pemanggil, masing-masing dari mereka diberi setidaknya 2 kristal ajaib. Setelah memastikan bahwa ini adalah salah satu pertempuran paling penting bagi Temple Union melawan iblis dalam perang suci, atau bahkan salah satu peluang terbaik untuk mengusir iblis, Temple Union telah menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya. Bisa mendapatkan tangannya. Rumah lelang besar aliansi pada dasarnya telah menyumbangkan semua peralatan dan kristal ajaibnya. Mereka hanya meminta Temple Union untuk memberi mereka surat promise yang merinci semua yang telah mereka berikan. Semua peralatan yang disimpan di pusat transaksi pasukan perburuan iblis telah diambil dan diberikan kepada para pemburu iblis juga. Mereka direkam secara rinci. Apakah para pemburu iblis ini dapat terus menggunakan peralatan mereka akan bergantung pada kinerja mereka dalam pertempuran. Persiapan dan kekuatan dari Temple Union telah benar-benar melebihi apa yang iblis pikirkan, jadi begitu Samigina meluncurkan gelombang pertama, mereka sangat menderita. Berserk Demons berlari sangat cepat, mampu menandingi Bearded Demons di langit dalam jarak dekat. Prajurit mata iblis jauh lebih lambat. Akibatnya, segera setelah serangan dimulai, prajurit mata iblis tertinggal di belakang 2 klan lainnya. Itu bukan karena Berserk Demons dan Bearded Demons ingin mendapatkan pahala yang lebih besar dalam pertempuran. Begitulah cara kerja metode pertempuran mereka. Khususnya dengan iblis Berserk, begitu mereka memasuki kondisi pertempuran mereka akan benar-benar mengamuk. Mereka tidak akan terbendung. Mereka jelas bagus untuk menyerang garis musuh. Namun, mereka tidak terlalu terampil bekerja sama dengan klan lain. Jika tidak, dengan kekuatan pertempuran iblis Berserk, Dewa Kematian Iblis Samigina tidak akan pernah mengirim mereka terlebih dahulu untuk dijadikan umpan meriam. Setan Berserk adalah yang paling banyak di antara 3 klan, berjumlah lebih dari 25.000. Mereka baru saja akan mencapai 5 km dari Southeastern Mountain Pass. Itu juga pada saat ini heksagram topi mulai menyala di bawah benteng Tenggara. Cahaya gemerlap segera mengubah area di bawah dinding menjadi menyilaukan. Karena elemen yang berbeda, dindingnya bahkan menjadi beraneka warna. Mereka memanggil heksagram. Mereka bervariasi dalam ukuran, sehingga beberapa dapat membuat gerbang cahaya, sementara beberapa hanya heksagram kecil. Binatang buas yang mereka panggil juga bervariasi dalam kekuatan, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Semua pemanggil yang telah dialokasikan ke kuil assassin dikirim ke benteng Tenggara. Ditambah dengan summoner yang telah dikirim ke Southeastern Mountain Pass sejak awal, hanya jumlah summoner di benteng yang berjumlah 3.000. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi yang relatif lebih lemah, pemanggil pasti memainkan peran besar di medan perang, karena sebagian besar binatang yang mereka panggil adalah makhluk unsur, tidak takut luka atau kematian. Bahkan jika binatang ajaib yang dipanggil dari alam lain mati, itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Selama mereka bukan binatang ajaib yang terikat pada pemanggil oleh sebuah perjanjian, itu tidak akan mempengaruhi kultivasi mereka. Putaran pertama heksagram langsung melebihi 1.000. Setelah itu, lebih dari 1.000 binatang ajaib muncul di bawah dinding benteng Tenggara. Beberapa binatang terbang,
sementara yang lain berlari di tanah. Kekuatan mereka berkisar dari langkah kedua dan ketiga sampai ke langkah ketujuh dan kedelapan. Beberapa binatang ajaib paling kuat bahkan berada di langkah ke-9. Dibandingkan dengan pasukan utama iblis, binatang ajaib ini tampak agak menyedihkan. Namun, kesediaan mereka untuk bertarung sampai mati tak tertandingi. Selain itu, sebagian besar binatang ajaib bisa menggunakan sihir. Binatang ajaib menghadapi serangan iblis berserk dan naik untuk menerima mereka tanpa ragu-ragu sama sekali, meluncurkan serangan liar. Alasan mengapa Myriad Beast Mountain Pass adalah salah satu dari dua pas yang paling sulit ditembus dari Temple Union adalah karena efek besar yang bisa dimainkan oleh summoner dalam pertempuran. Meskipun serangan Berserk Demons sangat kuat, Berserk Demons normal hanya memiliki kultivasi di sekitar langkah ketiga atau keempat. Pada saat yang sama, kekuatan iblis Berserk datang dari kekuatan fisik mereka. Mereka tidak ahli dalam sihir. Sebelum pasukan iblis Berserk bisa bertabrakan dengan binatang ajaib, setengah dari 1000 binatang ajaib melepaskan sihir. Keajaiban bawaan dari binatang ajaib bervariasi secara drastis, tetapi semuanya sangat mematikan. Pada saat itu, lampu warna-warni meletus di pasukan Berserk Demon seperti kembang api. Setidaknya beberapa ratus Berserk Demons mati karena serangan itu. Pada saat yang sama, kecepatan mereka menurun. Keajaiban bawaan dari binatang ajaib mungkin tidak terlalu kuat, tetapi mereka menyerang lebih cepat daripada penyihir manusia biasa. Akibatnya, begitu iblis berserk mendekati mereka, binatang ajaib telah meluncurkan serangan sihir gelombang ketiga. Mereka telah membunuh setidaknya 2000 iblis berserk sekarang. Ekspresi Samigina berubah saat dia melihat dari kejauhan. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa manusia tampaknya bersiap untuk serangan mendadaknya. Dan, sejak kapan Benteng Tenggara memiliki begitu banyak pemanggil? Dengan lebih dari 1000 summoner, kuil spiritual benar-benar murah hati. Gelombang pertama dari binatang ajaib bertabrakan dengan iblis berserk dan mereka dihancurkan dengan sangat cepat. Bagaimanapun, Berserk Demons melebihi jumlah mereka sepenuhnya. Iblis berserk juga berasal dari klan yang sama dan mereka bertarung dengan sangat liar, jadi bagaimana mungkin hanya 1000 binatang ajaib yang menghentikan jejak mereka? Setelah kehilangan begitu banyak klan karena binatang ajaib, iblis berserk sudah mulai mengamuk. Namun, tepat ketika gelombang pertama dari binatang ajaib dipotong-potong oleh Berserk Demons, gelombang kedua dipanggil. Ada juga lebih dari 1000 binatang ajaib, dan mereka semua lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Sejumlah besar sihir dilepaskan yang dengan paksa mendorong kembali iblis berserk di bagian paling depan. Kerugian yang dialami para Berserk Demons juga meningkat drastis. Bahkan sampai sekarang, prajurit mata iblis belum bisa mengejar. Setelah gelombang kedua adalah gelombang ketiga. Di bawah serangan gelombang ketiga dari binatang ajaib, iblis berserk benar-benar tertahan. Setelah menahan momentum asli mereka, akan sulit bagi mereka untuk menangani binatang ajaib ini dengan cepat. Tepat saat pertempuran di tanah dimulai, iblis burung di langit juga datang. Bearded Demons secara individual lebih kuat daripada Berserk Demons dan mereka berjumlah 10.000. Setan selalu memiliki keuntungan untuk pertempuran di udara. Di bagian paling depan dari Bearded Army adalah beberapa Golden Bearded Demons, diikuti oleh sekelompok besar Grand Bearded Demons, dan kemudian Bearded Demons biasa. Mereka seperti awan gelap saat mereka terbang menuju benteng. Namun, yang menyambut mereka adalah sihir yang luar biasa. Betul sekali. Para penyihir di Benteng Tenggara tidak menyentuh iblis berserk di bawah. Mereka sedang menunggu pasukan iblis udara. Bearded Demons terampil dalam serangan kilat, tetapi hanya Grand Bearded Demons yang bisa melepaskan petir di luar tubuh mereka sebagai serangan jarak jauh. Namun, jangkauan penyihir manusia jauh lebih besar dari mereka. Kuil penyihir benar-benar eksistensi yang kuat yang menempati peringkat kedua dari 6 kuil. Ketika Li Zengzi mengalokasikan penyihir ke benteng lain, dia memberi setiap penyihir kuil satu elemen. 1.500 penyihir yang dikirim ke kuil prajurit semuanya adalah penyihir api. Kekuatan utama di antara mereka adalah pasukan penyihir api yang pernah dipimpin oleh Lin Xin. Pada saat yang sama, ada 500 penyihir bumi dari Exorcist Mountain Pass. Tidak hanya Benteng Tenggara sekarang memiliki 3.000 pemanggil, mereka juga memiliki 2.000 penyihir. Mereka tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu dalam hal serangan jarak jauh. 1.500 penyihir api jelaslah yang meluncurkan gelombang sihir pertama.
Mereka tidak meluncurkan serangan mereka bersama-sama. Sebaliknya, mereka membentuk kelompok 500, meluncurkan 3 gelombang serangan. Mantra yang mereka gunakan sama, semua bola api meledak. Bola api meledak yang paling sederhana adalah mantra langkah ketiga, sedangkan penyihir yang dikirim kuil penyihir untuk berperang setidaknya berada di langkah ketiga. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbuat banyak di medan perang. Saat bola api merah naik ke udara dan bergerak menuju Bearded Demons benar-benar terkejut. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka menyerang tempat yang tepat. Apakah ini masih benteng Tenggara? Tentunya ini adalah Tombal Mountain Pass sebagai gantinya. Namun, tidak peduli bagaimana perasaan mereka, bola api yang meledak tidak akan lenyap begitu saja karena mereka menginginkannya. Setelah itu, awan api muncul di udara. Karena gagal mengantisipasi benteng Tenggara akan memiliki begitu banyak penyihir dan menjadi sangat lelah dari semua perjalanan, pemimpin iblis burung telah mengatur klannya dalam formasi yang agak ketat. Akibatnya, kawanan burung berubah menjadi awan api. 1.500 bola api meledak menghujani pasukan Bearded Demon dalam 3 gelombang. Setan berserk di bawah agak menyedihkan, tetapi mereka masih jauh lebih beruntung daripada awan api di udara. Ketika para penyihir meluncurkan serangan kolektif sebagai kelompok yang terorganisir, pasti akan ada bencana di medan perang. Bearded Demons datang dengan cepat dan juga mundur dengan cepat. Setelah kembang api di udara, hanya 6.000 dari 10.000 Bearded Demons yang bisa melarikan diri. Sebanyak 4.000 Bearded Demons mati di bawah Bursting Fireballs. Namun, Bearded Demons memang meluncurkan beberapa serangan. Ketika bola api meledak naik ke udara, mereka juga melemparkan tombak petir dengan putus asa ke tembok kota. Setidaknya 5.000 tombak petir menghujani di atas tembok kota. Mereka jelas menargetkan para penyihir dan pemanggil. Jika mereka bisa memberikan pukulan berat pada para penyihir dan pemanggil, kerugian sebelumnya akan sepadan. Sayangnya, ini masih benteng Tenggara, bukan jalan Gunung Tombal. Di wilayah kuil prajurit, sejak kapan mereka kekurangan prajurit perisai? Hubungan antara kuil prajurit dan kuil penyihir selalu dekat. Namun, kuil penyihir hanya bisa meminjamkan 3 hingga 500 penyihir ke kuil prajurit paling banyak di masa lalu. Itu bahkan lebih buruk dengan pemanggil dari kuil spiritual. Mereka bahkan tidak akan mengirim satu pun di masa lalu. Chen Hongbao terkenal karena kekikirannya. Namun, situasi di kuil prajurit hanya membaik sekarang. Summoner, mage, dan priest berjumlah 8.000. Mereka adalah harta Qiu Yonghao. Begitu ketiga pasukan sihir itu tiba di benteng Tenggara, Qiu Yonghao segera memberi perintah agar mereka berpasangan dan saling membantu. Setiap penyihir ditugaskan seorang prajurit dari langkah kelima setidaknya untuk melindungi mereka. Penyihir dari kultivasi yang lebih tinggi akan ditugaskan sebagai prajurit dengan kultivasi yang sama setidaknya. Qiu Yonghao memberi para prajurit perisai ini sebuah perintah yang sangat sederhana, yaitu memperlakukan para penyihir di samping mereka seperti istri mereka dan melindungi mereka terlepas dari konsekuensinya. Peran seperti apa yang bisa dimainkan oleh 8.000 pengguna sihir di medan perang? Ini juga alasan mengapa Qiu Yonghao menggosok tangannya dengan penuh semangat, siap untuk melakukannya ketika dia mendengar Samigina telah memimpin pasukan yang terdiri dari 500.000 elit iblis ke arahnya. Sejak kapan kuil prajurit memiliki begitu banyak kepercayaan?